Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Arema FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-2. Dengan demikian Persib Bandung mulai mendekat ke zona papan atas dan Arema FC masih berada di zona papan tengah. Seperti yang saya menjelaskan di konten preview dari pertandingan ini bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan berjalan ketat dan tidak akan mudah bagi salah satu tim untuk meraih kemenangan, dan ternyata itu yang terjadi. Pertandingan berjalan ketat dan yang bisa meraih kemenangan adalah tim tamu karena tampak mereka lebih efektif dalam menyusun serangan dan juga bisa memanfaatkan sedikit peluang untuk bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut untuk mencetak gol. Jadi yang penting dalam sepak bola itu teman-teman, selain ball possession adalah efektivitas. Pertama, untuk membangun serangan agar bisa menciptakan peluang. Dan tentu dengan peluang-peluang yang mereka dapat, yang pemain-pemain dapat, mereka harus bisa melakukan konversi dengan baik. Tidak masalah miss 1 atau 2 peluang, tapi jangan sampai miss 3 sampai 4 peluang. Itu tentu akan memberikan keuntungan bagi tim lawan dan juga akan meningkatkan kepercayaan diri dari tim lawan tersebut. Tapi di pertandingan yang baru saja berakhir, kita bisa melihat duel yang luar biasa di antara para pemain Arema FC dan juga Persib Bandung, di mana lebih banyak duel itu terjadi di lini tengah karena cukup banyak pelanggaran yang terjadi dan ada cukup banyak kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Tapi ya kita melihat bagaimana para pemain dari kedua tim ini bermain secara sportif dan juga mereka bermain mengandalkan strategi dari masing-masing pelatih sehingga terlihat bahwa permainan itu berjalan cukup baik ya teman-teman. Artinya memang para pemain dari kedua tim itu fokus pada masing-masing peran mereka sehingga ada 3 gol secara total yang tercipta. Yang menariknya dari Arema FC bahwa sekarang dengan dilatih oleh Javier Roca, tim ini tidak langsung membangun serangan ke lini pertahanan dari tim lawan. Artinya mereka coba untuk memproses serangan tersebut. Dan terlihat bahwa para pemain dari Arema FC ini lebih menguasai jalannya pertandingan. Artinya mereka lebih unggul dari segi ball possession. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa efektivitas dalam membangun serangan itu juga perlu. Dan terlihat jelas para pemain dari Arema FC sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Persib Bandung yang dikawal oleh Reki. Sebaliknya juga dari Persib Bandung sulit untuk menciptakan peluang ke gawang dari Arema FC. Tapi saya melihat cara mereka bermain berbeda dari Arema FC. Luis Milla tampaknya menginstruksikan para pemainnya untuk membangun serangan dari lini pertahanan. Dan pemain-pemain dari Persib Bandung itu perlu memberikan bola secara cepat ke pemain yang berdiri bebas. Jadi memang ada beberapa kali juga para pemain Persib itu memberikan direct pass, umpan cepat ke ruang pertahanan dari Arema FC ketika ada pemain mereka yang berdiri bebas. Jika tidak ada pemain yang bebas, maka para pemain akan memilih untuk memberikan umpan ke lini tengah dulu, baru kemudian akan diolah sebelum diberikan ke depan. Maka itu baik David da Silva dan juga Ciro tidak banyak mendapatkan peluang di pertandingan ini. David 2, salah satunya gol. Ciro mendapatkan 3 peluang, tidak bisa mencetak gol. Tapi gak masalah juga, karena berkat ada pergerakan dari Ciro, maka Beckham Putra free. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami teman-teman, ketika pelatih ini melihat situasi dan kondisi di atas lapangan bagi timnya ini tidak baik atau timnya tertinggal, pelatih tersebut perlu mengambil keputusan dan itu dilakukan oleh Luis Milla. Ketika dia menarik keluar Febri Haryadi yang tampak jelas tidak berkembang di babak pertama dan dia memainkan pemain kreatif Beckham Putra. Apa yang dilakukan oleh Beckham Putra? Tidak banyak pergerakan. Dia tetap bergerak, tapi tidak banyak pergerakan. Yang dia fokus adalah untuk membagi bola. Jadi ketika dia fokus untuk membagi bola, terlihat jelas bahwa perlahan-lahan para pemain Persib lebih berani menguasai bola di lini tengah. Sedangkan dari Arema FC, yang di babak pertama itu terlihat jelas coba untuk menyulitkan para Persib bermain di lini tengah, justru kesulitan untuk mengantisipasi serangan dari Persib karena ada pemain kreatif lain yang hadir. Kita tahu Ciro juga sering menjemput bola. Kita tahu ada Ricky Kambuaya juga. Dan McLock kita melihat begitu disiplin di lini pertahanan. Jadi itu membingungkan juga para pemain Arema FC. Sehingga terlihat bahwa Persib Bandung di babak kedua permainannya lebih hidup. Dari susunan pemain teman-teman kita bisa mencermati bahwa Luis Milla tidak melakukan perubahan sama sekali dari line up. Kenapa? Karena dia tidak ingin mengganggu chemistry
yang sudah terjalin di antara para pemain yang mereka tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan Rans Nusantara FC, di mana para pemain Persib seperti yang saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini bermain jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Artinya mereka tahu kemana mereka harus berikan passing, terlihat ada sinergi antar lini. Sebaliknya dari Arema FC memang ada perubahan yang perlu dilakukan oleh Javier Roca di line up karena absennya Abel Kamara, maka Dedik Setiawan yang dimainkan. Kemudian di sebelah kiri ada Randy Karama. Cukup baik performa dari Randy Karama, dia terlibat dalam proses gol dari Arema FC. Dia memberikan umpan kepada Dendi dan Dendi memberikan umpan kepada pencetak gol Dedik Drogba Setiawan. Tapi sayang sekali setelah unggul, para pemain Arema FC sulit untuk membaca serangan dari Persib Bandung karena seperti yang tadi saya jelaskan, masuknya Beckham Putra. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Dedik Setiawan ini sangat efektif untuk mencari ruang di pertahanan Persib, tapi dia tidak selalu mendapatkan bola karena baik Ricky Kambuaya dan juga Maklok bekerja sangat amat keras untuk bisa menyulitkan para pemain dari Arema FC mengandalkan true pass untuk membuka pertahanan dari Persib. Jadi jika teman-teman perhatikan pola permainan Arema FC, setelah mereka menguasai bola di tengah, maka mereka akan lebih sering memberikan true pass atau umpan terobosan. Memang pada awalnya sulit bagi para pemain Persib untuk membaca itu, tapi perlahan-lahan mereka bisa membaca itu. Sehingga di babak kedua, tidak banyak peluang yang berbahaya dari para pemain Arema FC. Ada sih 1-2 peluang yang saya melihat berbahaya sih dari Hanis Sagara. Karena mereka sulit untuk bisa melakukan tendangan ke arah gawang dari Reki. Tampak para pemain Persib itu disiplin sekali dalam urusan bertahan, dan itu perlu karena mereka bermain away. Kalau bermain home kan beda. Jadi perlu memang ada sikap yang berbeda secara taktik dari para pemain Persib ketika mereka bermain away. Jika mereka tidak disiplin di pertandingan tadi, maka saya gak yakin mereka bisa mendapat 1 poin pun. Tapi karena para pemain Persib itu disiplin, mereka mengawal pergerakan dari para pemain Arema FC, mereka bisa membangun serangan secara efektif. Hanya 1-2 kali sentuhan mereka sudah bisa melakukan serangan ke area pertahanan dari Arema FC, maka itu akhirnya Persib bisa keluar sebagai pemenang. Saya tidak mengatakan bahwa Arema FC bermain buruk, Arema FC bermain bagus, tapi sangat disayangkan para pemain mereka sedikit terlambat mengambil keputusan ketika sudah dekat ke kotak penalti pertahanan dari Persib Bandung. Dan kita bisa melihat bahwa David Da Silva melakukan pergerakan yang pas ketika dia mendapatkan bola dari lini pertahanan, dari Rahmat Irianto. Dengan formasi 3-4-3 di awal dan kemudian berubah menjadi 3-5-2 ketika Beckham masuk, para pemain dari Persib Bandung yang berada di lini pertahanan baik Nick Kuipers atau juga Rahmat Irianto sering memberikan bola dari lini pertahanan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika mereka melihat ada pemain mereka, ada rekan mereka yang berdiri bebas atau bisa melakukan pergerakan tanpa bola, dan itu berhasil ketika Persib mencetak gol kedua. Nah, dari Arema FC juga memang kurang lebih seperti itu serangannya, tapi mereka lebih sering mengandalkan umpan-umpan terobosan, dan kita bisa melihat serangan dari para pemain Arema FC sebetulnya di babak pertama bagus, dan mereka lebih banyak mendapatkan peluang itu di babak pertama. Ada Sergio Silva yang mendapatkan 2 peluang, ada Ilhamuddin Armain yang mendapatkan 1 peluang, sebelum akhirnya kita melihat pergerakan dari Randy Karama yang memberikan umpan kepada Dendi, dan Dendi memberikan umpan yang bagus sekali itu kepada Dedik. Tampaknya Daisuke Sato terlambat untuk menutup ruang dari Dedik sehingga Dedik bisa mencetak gol. Memasuki babak kedua, tadi saya jelaskan bahwa Luis Milla melakukan pergantian pemain, Beckham Putra masuk, dia memberikan tambahan pressure bagi para pemain Arema FC di tengah, dan dia beberapa kali melakukan pergerakan yang berbahaya, tapi juga dari para pemain Persib beberapa kali end passing atau umpan kunci terakhir yang mereka berikan juga tidak akurat. Terkesan mereka terlalu lama menguasai bola. Jadi ada juga nih permainan yang perlu dibenahi ketika para pemain Persib menyerang. Ketika mereka sudah dekat, sudah berada di tepi kotak penalti pertahanan tim lawan, perlu juga membagi bola secara akurat. Kalau enggak, itu juga akan menguras tenaga mereka. Dari Arema FC memang mereka terlalu lama menguasai bola sehingga mereka terlambat mengambil keputusan. Dari para pemain Persib, mereka bisa mengambil keputusan pada timing atau momen yang ideal. Tapi jika umpan kunci terakhirnya tidak akurat, ya tentu sulit bagi mereka untuk mendapatkan peluang. Dan ketika Beckham masuk, kita bisa melihat dia memberikan support tambahan kepada Ciro dan juga David. Ketika umpan itu masuk dari Zalnando, sebetulnya bukan tertuju ke Beckham, tapi tertuju ke Ciro. Dan saya melihat Randy Karama yang seharusnya, ya secara logis nih saya berpikir, mengawal Beckham
ya, justru dia merapat ya atau mendekati ke Ciro Alves, tapi ternyata bola hilang. Bola lepas juga dari Ciro Alves dan di sana ada Beckham Putra yang bisa mencetak gol. Dan gol kedua kita bisa melihat Rahmat Irianto punya visi juga bermain sebagai center back, bermain luar biasa dia di pertandingan ini, jatuh bangun, bisa memberikan umpan yang akurat, direct pass. David melakukan pergerakan tanpa bola dengan timing yang pas sehingga dia bisa mencetak the winning goal. Jadi kita bisa melihat bahwa secara taktik untuk sementara ini memang Luis Milla lebih unggul daripada Javier Roca ya, karena memang Luis Milla sudah lebih lama memegang tim ini kan. Kalau Javier Roca kan baru pertandingan pertama. Jadi menurut saya ya Arema FC punya harapan besar untuk bisa kembali bersaing di papan atas, tapi perlu perlahan-lahan karena ini first match dari Roca yang sebetulnya permainannya nggak buruk. Cuma sayang mereka tidak efektif, tidak cepat mengambil keputusan untuk bisa membagi bola di lini depan agar bisa mencetak gol. Sedangkan dari Persib Bandung terlihat perlahan-lahan permainan mereka sudah membaik, ada pola permainan yang bervariatif, jadi tidak selalu mengandalkan permainan dari wing kemudian crossing, tapi ada juga umpan yang bisa diberikan dari lini pertahanan, ada juga umpan yang bisa diberikan dari lini tengah. Beckham Putra beberapa kali melepaskan umpan kunci, tapi sayang memang belum bisa tercipta peluang bagi Persib Bandung. So this was a wonderful game, pertandingan yang ketat dan pada akhirnya Persib Bandung menang kedua kalinya di pertandingan away mereka. Kita tunggu teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arema FC dan juga dari Persib Bandung yang menurut saya perlahan-lahan dua tim ini akan bangkit dan kembali bersaing di papan atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.